Salam, jumpa lagi dalam belajar bahasa Yunani. Yang kali ini kita akan mempelajari kata ganti. Kata ganti dalam bahasa Yunani yaitu pas, tis, dan tis. Mari kita melihat pembelajaran bahasa Yunani selanjutnya. Mari kita melihat bagian yang pertama adalah kata ganti pas. Artinya tiap-tiap, seluruh, atau semua. Nah, kata ini adalah kata sifat yang mempunyai akhiran-akhiran maskulin dan neuter menurut deklinasi ketiga dan akhiran-akhiran feminin menurut deklinasi satu. Nah, kita melihat sekali lagi di dalam bahasa Yunani ada jumlah, ada kasus, dan juga ada jenis kelamin. Nah, kita melihat dari sisi tunggal. Kasus nominatif dalam bentuk maskulin pas, dalam bentuk feminin pasa, dalam bentuk neuter pan. Dalam kasus genetif kita melihat maskulin pantos, femininnya pases, neuternya pantos. Dalam kasus datif itu maskulinnya panti, femininnya pase, dan neuternya panti. Dalam kasus akusatif tunggal itu maskulinnya panta, femininnya pasan, neuternya pan. Nah, sekarang kita melihat dalam jumlah jamak. Kasus nominatifnya dalam maskulin, pantes, jenis kelaminnya feminin, pasai, neuternya panta. Nah, dalam kasus genitif, panton, dalam kasus feminin, pason, dalam neuter, panton. Nah, dalam kasus datif, pasi, dalam bentuk feminin, pasais, dalam bentuk neuter, pasi. Dalam kasus akusatif jamak, pantas, femininnya pasas, dan neuternya panta. Nah, selanjutnya, kalau kita melihat pemakaian, memang kata pas ini dipakai dalam posisi prediktif, pasa, he, polis, artinya semua kota. Nah, perhatikan bahwa hanya ada kata bendanya yang didahului oleh kata sandang tertentu. Yang kedua, dipakai dalam posisi atributif. Pasa polis, artinya seluruh kota. Yang ketiga, itu dipakai juga dengan sebuah kata benda tanpa kata sandang tertentu. Contohnya, pasa polis, artinya setiap kota. Yang keempat, dipakai juga dalam posisi predikatif atau prediktif bersama dengan sebuah partisip. Pas, ho, bis, dewon, artinya setiap orang yang percaya. Nah, kata ganti penanya dan kata ganti tak tentu. Nah, kata ganti penanya itu adalah tis, ti, artinya siapa atau apa. Nah, kata ganti tak tentu itu adalah tis, seseorang, barang siapa, sesuatu. Nah, satu-satunya perbedaannya adalah aksennya. Kata ganti penanya mempunyai aksen pada suku kata pertama, sedangkan kata ganti tak tentu mempunyai aksen pada suku kata terakhir. Nah, perhatikan bahwa nominatif tunggal tidak mempunyai aksen. Mari kita melihat perbedaan antara kata ganti penanya dan kata ganti tak tentu. Dalam bentuk tunggal, nominatif tunggal, maskulin dan feminin itu tis. Neuternya itu ti. Nah, kalau kita melihat kata ganti tertentu, maskulinnya tis, neuternya ti. Dalam kasus nominatif genetif tunggal, tinos, kata ganti penanya, dan neuternya tinos. Dalam kata ganti tertentu itu tinos, dalam neuter itu tinos. Nah, kita melihat dalam jamak nominatif. Jamak nominatif, kasus nominatif itu tines, dalam bentuk neuter tina, dalam bentuk kata ganti tertentu maskulin atau feminin itu tines, dalam bentuk kasus neuter itu jenis kelamin neuter itu tina. Demikian dengan akusatif jamak, maskulinnya tinas, neuternya tina, dan kata ganti tertentunya maskulin feminnya tines, tinas, dalam neuternya tina. Nah, ini adalah merupakan satu hal yang baku terkait dengan penggunaan kata ganti penanya dan kata ganti tertentu. Nah, contoh-contoh yang kita lihat yang pertama,
Tis toto epeyesen. Artinya, apa itu yang kita dengar? Selanjutnya kata tiakomen. Apa itu yang kita dengar? Selanjutnya contoh yang kedua, antropostis. Artinya seseorang. Yang kedua, alegeon tines. Beberapa orang berkata. Nah, inilah yang perlu kita lakukan adalah terus belajar dan juga mengingat yang ada di dalam tabel ini untuk bisa membedakan mana kata ganti penanya dan kata ganti tan tentu. Kiranya materi ini memberkati rekan-rekan semua. Tuhan Yesus memberkati.